Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Wijayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor NIM saya 289205559. Saat ini saya sedang mengadakan ujian tengah semester mata kuliah budgeting. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Ibu Merintan. Saya dari semester 5 program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan untuk presentasi yang akan saya bawakan. Perencanaan dan penganggaran perusahaan. Pengertian anggaran atau budget. Menurut R.A. Supriyono, anggaran itu adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Biasanya dinyatakan dalam satuan uang untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Menurut Navarin, anggaran itu adalah suatu rencana kuantitatif atau satuan jumlah periodik anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Beliau mengatakan juga, anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang. Tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Dan beliau juga mengatakan bahwa anggaran itu merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Penganggaran perusahaan atau business budgeting adalah proses menyusun anggaran guna mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat anggaran. Tujuan anggaran. Yang pertama yaitu digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua yaitu mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga yaitu merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Yang kelima yaitu menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Tujuan yang keenam yaitu menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya di sini ada manfaat anggaran. Yang pertama, anggaran itu merupakan hasil dari proses perencanaan. Berarti, anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang didominan dalam suatu organisasi mencapai tujuan kegiatan di masa yang akan datang, sehingga akan mengarah pada tujuan yang bersama. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Manfaat anggaran yaitu ada yang ketiga ada di sini merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen atau divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Yang keempat, anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, anggaran itu sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarah manajemen untuk menentukan tindak koreksi yang harus diambil. Yang keenam, anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Materi yang ketiga yaitu mengenai kelemahan dan kelebihan anggaran. Kelemahan anggaran yang pertama itu, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Sedangkan yang kedua yaitu menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu
uang dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan itu mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. Kelemahan yang ketiga yaitu bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Untuk kelebihannya di sini ada mengenai kelebihan anggarannya itu adalah yang pertama, hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Kelebihan yang kedua yaitu dalam menyusun anggaran diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen, sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Yang ketiga, anggaran merupakan penelitian untuk kerja, sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Materi yang keempat yaitu mengenai fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu terbagi lagi menjadi yaitu untuk pertama fungsi perencanaan, di mana fungsi perencanaan itu adalah anggaran merupakan alat perencanaan secara tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Sedangkan untuk fungsi perencanaan yang kedua, anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran lainnya. Contohnya, anggaran beban didistribusi barang yang dapat dijual dengan anggaran barang yang dijual. Itu akan mengakibatkan apakah peningkatan anggaran beban itu distribusi diikuti dengan peningkatan anggaran barang yang dijual atau anggaran penjualan. Selanjutnya untuk fungsi perencanaan yang berikutnya yaitu aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. Yang kedua, menurut fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Selanjutnya, fungsi anggaran itu yang ketiga ada fungsi pelaksanaan, di mana anggaran itu sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Artinya, sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Selanjutnya, pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan jika tersedia anggaran dananya atau tidak menyimpang dari anggaran. Selanjutnya lagi, anggaran bertujuan itu agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan atau laba. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan, di mana anggaran itu merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian atau controlling. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang pertama, membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu atau bila terdapat penyimpangan merugikan. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis anggaran. Jenis anggaran dari segi dasar penyusunan. Yang pertama yaitu anggaran variabel atau variable budget. Di sini maksudnya adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran, kapasitas atau aktivitas dalam pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Contohnya, anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai dengan 1000 unit. Anggaran variabel disebut juga sebagai anggaran fleksibel.
Selanjutnya, anggaran tetap atau fixed budget. Di sini maksudnya adalah anggaran yang disusun ini berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Contohnya, penjualan direncanakan 1000 unit. Dengan demikian, anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1000 unit tersebut. Selanjutnya, anggaran tetap itu disebut juga sebagai anggaran statis. Jenis anggaran dari segi penyusunan. Selanjutnya ini ada anggaran periodik atau periodic budget. Maksudnya di sini adalah anggaran yang disusun untuk suatu periode tertentu. Berikutnya adalah anggaran kontinu atau continuous budget. Maksudnya di sini adalah anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Jenis anggaran dari segi jangka waktu. Anggaran jangka pendek atau short range budget adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Contohnya anggaran untuk keperluan modal kerja, disebut juga sebagai anggaran taktis. Selanjutnya, anggaran jangka panjang atau long range budget adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, anggarannya untuk investasi barang modal, misalnya pembelian aktif tetap, pabrik, mesin, dan lain-lain, termasuk di sini anggaran modal. Disebut juga sebagai anggaran strategis. Selanjutnya, jenis anggaran dari segi bidang. Yang pertama yaitu anggaran operasional atau operational budget. Di sini adalah untuk menyusun anggaran laba rugi. Selanjutnya, anggaran keuangan atau financial budget. Maksudnya adalah anggaran yang dibuat untuk menyusun anggaran neraca. Selanjutnya, jenis anggaran dari segi kemampuan menyusun. Di sini terdiri dari anggaran komprehensif atau comprehensive budget, adalah rangkaian dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Berikutnya ada anggaran parsial. Di sini maksudnya adalah anggaran yang disusun hanya untuk bagian anggaran tertentu saja. Selanjutnya, jenis anggaran dari segi fungsi. Yang pertama yaitu anggaran tertentu atau appropriation budget, adalah anggaran yang ditujukan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Contohnya, hasil menjual barang dianggarkan untuk melunasi hutang usaha. Selanjutnya ada anggaran kinerja atau performance budget, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas itu tidak melampaui batas. Contohnya, anggaran biaya itu bahan baku, apakah realnya melampaui yang telah dianggarkan. Selanjutnya pembahasannya mengenai anggaran penjualan. Definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Manfaat anggaran penjualan. Yang pertama yaitu memprediksi jumlah produksi. Manfaat pertama ini dari menyusun anggaran penjualan adalah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penting seperti jumlah produksi. Selain itu, anggaran ini juga menetapkan target bagi karyawan untuk menjual dan menghasilkan pendapatan. Sedangkan yang kedua yaitu estimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Di sini adalah anggaran penjualan juga berguna dalam membantu memperkirakan biaya overhead yang terkait dengan administrasi dan penjualan. Biaya tersebut tidak termasuk biaya produksi dan harus dianggarkan dengan benar.
Selanjutnya yaitu estimasi arus kas. Sales budget juga bermanfaat untuk membantu manajemen memastikan total pendapatan yang diharapkan dari aktivitas penjualan selama periode anggaran. Dengan begitu, manajemen bisa membantu dalam mengawasi posisi likuiditas perusahaan. Yang keempat, ukuran kontrol. Sangat penting untuk mengukur kinerja tim penjualan, dan angka penjualan adalah pilar di mana semua divisi lain akan bergantung. Selanjutnya, manajemen juga dapat terus memeriksa angka penjualan aktual dari angka yang dianggarkan. Penyusunan anggaran penjualan. Terdapat 7 langkah dasar untuk mempersiapkan atau membuat anggaran penjualan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih periode yang tepat. Yang pertama itu Anda harus memutuskan periode penganggaran. Jangka waktu ini biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Periode yang Anda pilih akan tergantung pada apa yang dijual dan dibutuhkan oleh bisnis Anda. Jika produk Anda dikonsisten sepanjang tahun, maka anggaran bulanan bisa jadi periode terbalik yang bisa Anda pilih. Akan tetapi, jika produk Anda berubah-ubah tergantung musim, maka anggaran triwulan mungkin akan lebih cocok. Yang kedua yaitu cek persediaan dan harga. Untuk memprediksi penjualan di masa depan, Anda perlu mengetahui tentang ketersediaan produk dan harganya, apakah akan berubah atau tidak. Periksa kondisi dan ketersediaan produk, serta pertimbangkan apakah harganya lebih baik tidak berubah, atau dinaikkan, atau diturunkan. Pastikan juga apakah Anda akan mendapatkan produk baru atau tidak. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan membantu Anda memprediksi penjualan yang diharapkan dengan lebih akurat. Yang ketiga yaitu periksa data penjualan Anda di periode sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah membuat anggaran penjualan adalah meninjau data dari periode sebelumnya yang cocok dengan periode sales budget Anda saat ini. Cara ini tidak hanya membuat prediksi Anda lebih mudah, tetapi juga membuatnya lebih realistis. Katakanlah Anda menyusun sales budget itu untuk periode saat ini dan 2 periode sebelumnya, menunjukkan peningkatan penjualan kurang dari 2%. Nah, supaya lebih realistis sebaliknya, Anda tidak memprediksi peningkatan penjualan terlalu jauh, misalnya 10% untuk periode mendatang. Yang keempat, bandingkan data Anda dengan industri saat ini. Penting untuk menyelaraskan data sales budget Anda dengan pasar dan persaing saat ini. Dengan membandingkan data penjualan Anda dengan data perusahaan serupa lainnya, Anda itu dapat memperoleh perspektif tentang penyesuaian tujuan penjualan Anda. Yang kelima, konsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan Anda. Supaya memperoleh feedback yang berharga untuk menginformasikan sales budget, Anda ada baiknya konsultasikan hal ini dengan tim penjualan dan pelanggan Anda. Tim penjualan notabene-nya itu lebih dekat dengan pelanggan Anda, sehingga mereka dapat memberitahu Anda itu lebih tentang harapan, kekecewaan, dan keinginan pembelian. Yang keenam itu menilai tren pasar saat ini. Terkadang sulit untuk mengendalikan pasar agar sesuai dengan bisnis Anda. Apalagi karena pandemi begitu berdampak pada bisnis, sales budget 2021 dan 2022 perlu mempertimbangkan faktor tambahan. Misalnya biaya yang mungkin Anda perlukan itu untuk pengiriman jika pembelian di toko itu tetap rendah. Yang ketujuh yaitu buat anggaran penjualan. Setelah mempertimbangkan dan menyelesaikan semua langkah di atas, Anda bisa mulai membuat anggaran penjualan. Metode yang bisa digunakan untuk menyusun anggaran penjualan itu adalah dengan mengikuti perencanaan bottom up. Teknik perencanaan ini menyeratkan bahwa setiap kepala divisi akan bertanggung jawab untuk menyediakan angka penjualan masa depan dan prediksi pendapatan yang diharapkan. Data laporan ini kemudian diberikan ke divisi penjualan pusat yang akan menyelesaikan sales budget perusahaan. Berikut contoh anggaran budgeting dari 2015 sampai 2020. Di sini ada yang kita sebagai contoh yaitu ada produk mainan. Di sini ada permainan ular tangga, ludo, dan mini kitchen. Jadi untuk presentasi penjualannya, ular tangga di sini ada 50%. Selanjutnya ludo itu ada 30% dan mini kitchen itu 20%. Jadi totalnya itu ada 100%.
Nah, di sini ada produk mainan dalam harga yaitu ular tangga itu 80, ludo 40, dan jadi mini kitchen itu 130. Nah, untuk tahun 2015 penjualan per tahun itu ada 800 unit. Untuk ular tangga itu kalau kita penjualannya per quantity itu kita lihat ular tangga itu 50%. Jadi totalnya itu ada 400 unit. Untuk ludo 240, mini kitchen ludo itu tadi 30%, mini kitchen itu 20%, sehingga akan mendapat 160. Nah, di sini untuk penjualannya karena harganya 80.000, jadi untuk ular tangga di total 80 unit itu totalnya 32.000. Untuk ludo sebanyak 40 unit 9.600, dan mini kitchen itu 130, sehingga akan mendapat 20.800. Dan ini ada PPN-nya 10% sebesar 6.240, sehingga totalnya itu akan menjadi 68.640. Di tahun 2016 penjualan per tahunnya itu ada 250 unit. Untuk ular tangganya itu tetap 50 di sini. Untuk penjualan kuantitinya ada 125 unit. Untuk ludo 30%-nya itu ada 75 unit, mini kitchen-nya 20% itu ada 50 unit. Sedangkan ular tangganya itu ada 80%, sehingga untuk unitnya ada 10.000. Untuk penjualannya di sini ular tangga itu 80.000 sama dengan 10.000. Untuk ludonya itu 40, sehingga menjadi 3.000, mini kitchen-nya 130, jadi 6.500. Sedangkan untuk PPN 10%-nya itu adalah 1.950, sehingga totalnya menjadi 21.450. Di tahun 2017 totalnya ada 150 unit, itu terbagi menjadi ular tangganya 75 karena di sini 50%-nya, untuk ludonya 30% jadi 45, mini kitchen-nya 20% itu jadi 30. Untuk penjualannya di sini ular tangga di harga 80 sehingga jadi 6.000, ludonya 40 menjadi 1.800, mini kitchen-nya 3.900, dan PPN 10% 1.170, sehingga total penjualannya itu ada di 12.870. Sedangkan di 2018 total penjualan per tahun itu ada sekitar 250 unit. Untuk penjualan ular tangganya 50% itu ada di angka 125, untuk ludonya 75, untuk mini kitchen-nya 50, dan ular tangganya 10. Untuk penjualan harganya itu ular tangganya itu tadi 10.000, untuk ludonya harga 40 menjadi 3.000, mini kitchen di harga 130 menjadi 6.500. Sedangkan PPN-nya 10% itu jadi 1.950, sehingga total penjualannya 21.450. Di tahun 2019 total unitnya itu ada penjualan per tahun ada 700 unit. Kalau kita lihat di sini ada penjualan ular tangga 50%-nya itu ada 350 unit, untuk ludonya 210, mini kitchen-nya 140. Sedangkan untuk penjualannya ular tangga ini di sini ada 28.000, ludonya 8.400, mini kitchen-nya itu 18.200. Sedangkan PPN-nya 10% sebesar 5.460, sehingga total penjualannya menjadi 60.060 rupiah. Di tahun 2020 penjualan per tahunnya itu ada 900 unit, sehingga untuk ular tangganya untuk 50%-nya itu ada 450 unit, untuk ludonya 270, mini kitchen-nya 180. Untuk penjualannya di harga 36.000 untuk ular tangga, ludonya 10.800, mini kitchen 23.400. Untuk PPN-nya 7.020 rupiah. Untuk total penjualannya di sini ada 77.220, sehingga untuk total penjualan dari 2015 sampai 2020 totalnya menjadi 261.690. Nah, di sini untuk 2020 untuk produk mainannya di sini sudah ada semua. Ini untuk presentasinya ya. Untuk
Ular tangga itu 50%, ludo 30%, mini kitchen 20, jadi total 100. Masih tetap di harga juga. Ular tangga 80, ludo 40, mini kitchen 130. Di bulan Januari penjualan per bulannya di tahun 2020, hitungan persennya itu ada 5%. Penjualan per bulan tahun 2020 untuk kuantitinya itu ada 45. Untuk penjualan kuantiti ular tangga itu kalau dihitung persen dari 50% itu sekitar 22,5. Sedangkan ludonya ada 13,5, mini kitchennya 9, dan ular tangganya di harga 1.800, ludo 540, mini kitchen 1.170. Untuk PPN 10% nya ada 351, sehingga total penjualan per bulan tahun 2020 di bulan Januari itu ada 3.861. Untuk Februari ada di sini sekitar 5% untuk penjualannya. Untuk penjualan per bulannya itu ada 45. Untuk ular tangganya 22,5. Untuk penjualan ludonya 13,5, mini kitchennya 9, dan kalau untuk penjualannya ular tangga 1.800, penjualan ludonya 540, mini kitchennya 1.170, untuk PPN-nya 351. Total penjualannya di bulan Februari itu 3.861, masih sama dengan di bulan Januari. Untuk di bulan Maret itu kita ada 6% untuk penjualan per bulannya. Untuk kuantitinya itu ada 54 unit, ular tangganya 27, ludonya 16,2, mini kitchennya 10,8, ular tangganya 2.160, ludonya 648, mini kitchennya 1.404, PPN-nya 421, sehingga totalnya 4.633. Sedangkan kalau bulan April itu ada 8% di penjualan per bulan per tahun. Di tahun 2020 itu ada April 8%. Untuk penjualan kuantitinya ada 72 unit, terdiri dari ular tangga 36, ludo 21,6, mini kitchen 14,4. Kalau menurut penjualannya ada ular tangga itu 2.800, ludo 864, dan mini kitchen 1.872. Untuk PPN-nya 562. Untuk total penjualan per bulan di tahun 2020 di bulan April itu ada 6.178. Sekarang kita di bulan Mei itu ada 8%. Mei itu untuk penjualan per bulan tahun 2020 bulan Mei itu 8%. Unitnya ada 72. Untuk ular tangganya ada 36. Ludonya masih sama ya, 21,6. Untuk mini kitchennya 14,4. Kalau untuk penjualannya ada di 2.880 untuk ular tangga, ludo 864, mini kitchen 1.872. Untuk PPN-nya ada 562, sama dengan itu 6.178. Sedangkan di bulan Juni, ini April, Mei, Juni itu masih sama. Untuk di sini ada perubahannya, yaitu di bulan Juli, Agustus, September itu sama-sama. Untuk penjualan per bulan di tahun bulan Juli, Agustus, September itu ada 11%. Unitnya ada 99, ular tangganya 49,5, ludonya 29,7, mini kitchennya 19,8, ular tangganya di sini di harga 3.960, untuk ludonya 1.188, mini kitchennya 2.574, untuk PPN-nya 772, sehingga total penjualan per bulan di tahun 2020 di bulan Juli, Agustus, September itu ada sekitar 8.494. Di Oktober, November, Desember itu sama di 9% untuk penjualan per bulan tahun 2020. Sedangkan untuk kuantitinya ada 81, ular tangganya 40,5, ludonya 24,3, mini kitchennya 16,2. Sedangkan untuk penjualannya itu ludo ular tangga 3.240, ludonya 972, mini kitchennya 2.106. Untuk PPN-nya yaitu ada 632, sehingga total penjualan per bulan
tahun 2020 di Oktober, November, Desember ada 6.950. Sehingga total penjualan per tahun itu ada 77.220. Demikian teman-teman presentasi yang sudah saya bawakan tadi, semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.